Ini mengerikannya tentang apa? Tentang hutang. Jiwa orang mukmin ini dia menggantung, terkatung-katung disebabkan karena hutangnya. Qada duyunihi, wajib membayarkan hutang-hutangnya. Tanbaghi al-mubadarah biqada'i duyun, hendaklah yang hidup, imma keluarganya, imma saudaranya atau sahabat-sahabatnya, untuk membayarkan hutang-hutang mayat. Ini mengerikannya tentang apa? Tentang hutang. In kana alaihi duyun, jika yang meninggal ini memiliki hutang. Idh kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamtani'u minas salati ala sahibid dain, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menolak untuk mensolatkan jenazah yang memiliki hutang. Jadi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu mayat. Kemudian Rasul bertanya, apakah ia memiliki hutang? Tidak, maka Rasul langsung menyolatkan. Datang lagi jenazah. Bagaimana ditanya, apakah dia memiliki hutang? Memiliki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatkanlah. Artinya dia tidak mau mensolatkan. Kalau Rasul tidak mau mensolatkan, berarti tidak diampuni dosanya. Maka Abu Qatadah mengejar Rasul. Ya Rasul, saya menjadi tanggungannya. Ini jenazah yang akan disolatkan, dia memiliki hutang hanya 3 dinar saja. 3 dinar. Maka Rasul menolak untuk mensolatkannya. Maka Abu Qatadah, sahabat lain mengejar, ya Rasul, saya yang akan menanggungnya. Maka Rasul mau mensolatkannya. Kalau disolatkan oleh Rasul berarti diampuni dosanya. Esoknya ditanya oleh Rasul, bagaimana mayat yang kemarin kita solatkan, sudah dibayar belum hutangnya? Oleh sebab itu, maka di dalam satu hadis, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Bagaimana? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, nafsul mu'min mu'allaqatu bidainihi. Jiwa orang mukmin ini dia menggantung, terkatung-katung disebabkan karena hutangnya. Hatta yuqdu anhu, sampai hutangnya itu terbayar, sampai hutangnya dibayar. Maksudnya terkatung-katung apa? Dia tidak bisa diputuskan, ditunda dulu. Kan jiwa orang mukmin ini selamat, jiwa orang mukmin ini mendapatkan rahmat. Namun disebabkan karena hutang, Allah tahan dulu sampai hutangnya itu terbayarkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kalau hutangnya tidak terbayar, akan diambil dari amal solehnya, yang mana saat itu tidak berlaku lagi, tidak ada uang, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Diambillah dari amal-amal soleh orang tersebut. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man faraqar ruh, barang siapa ruhnya terlepas an jasadihi, dari jasadnya, bara'a min salasin dakhalal jannah, dia bersih dari 3 sifat, maka dijamin baginya surga. Jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan, seseorang mukmin kalau meninggal lepas ruhnya ini dari jasad, bersih dari 3 sifat, baginya surga. Yang pertama, al-kibru, bersih dari sombong. Bersih dari sombong. Yang kedua, al-gulul, bersih dari gulul. Ayakhona, gulul itu maksudnya khianat. Yang ketiga, wadain, bersih dari hutang. Kalau 3 sifat ini di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, bersih saat sakaratul maut, saat meninggal,
dia sudah menjadi jenazah, bersih dari 3 sifat ini, sifat sombong, sifat khianat, dan tidak memiliki hutang, maka dijamin baginya surga. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul senantiasa membaca doa saat sholat. Doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat apa? Allahumma inni a'udzubika minal mahsa wal maghrur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa, mahsam, wal maghrur, dan dari hutang. Jadi Rasul yang ia baca di dalam sholat, menurut mufassir, bahwa Rasul membacanya saat setelah di tasyahud, setelah membaca salawat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal mahsa wal maghrur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuhnya kepada dosa-dosa, wal maghrur, dan dari banyaknya hutang, dari terlilit hutang. Bahkan orang yang mati dalam kondisi syahid, mati di medan perang, orang yang mati di medan perang, dia diampuni dosanya semenjak apa? Darahnya mengalir. Dia diampuni semua dosanya illa dain, kecuali dia hutang. Jadi kalau dia memiliki hutang, orang yang mati syahid tidak langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia harus dihisab dulu disebabkan karena hutangnya. Oleh sebab itu, jangan bermudah-mudah berhutang. Sebab kalau orang memiliki hutang, apa kata Rasul? Hadis yang lanjutan dari doa ini, ditanya oleh sahabat, kenapa sih Rasul banyak sekali berdoa berlindung dari apa? Dari dosa dan hutang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza maghrur, apabila orang itu memiliki hutang, apalagi banyak hutangnya, idza haddasa kadzaba. Kalau orang udah banyak hutang, berbicaranya selalu dusta. Kalau orang banyak hutang, bicaranya apa? Selalu dusta. Kalau berjanji, dia suka ingkar. Suatu saat, ini doa kalau terlilit oleh hutang. Suatu saat Abu Umamah datang duduk di masjid, kemudian diintip oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Umamah, wahai Abu Umamah, apa yang membuatmu waktu begitu luas tapi nyumpet di masjid, merenung di masjid, bukan waktu sholat, jauh dari waktu sholat? Maka kata Abu Umamah, duyunun ghalabatni wa humun zahabatni. Rasa gelisah dan susahku yang membuat aku pergi ke sini. Dia terlilit oleh hutang. Maka kata Rasulullah SAW, mau enggak kalau aku ajarkan, niscaya hutangmu akan terbayar, walaupun hutang itu sebanyak emas gunung Uhud. Sebanyak gunung Uhud emas. Bayar Rasulullah, tentu. Maka Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubri wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, ini doanya ya. Kalau yang belum hafal, dihafal. Dan hutang ini ada dua. Awal dari hukum berhutang ini boleh. Asalnya ad-dainu dainan. Hutang ini ada dua. Yang pertama, hutang yang akan ditagih sampai nanti akhirat. Dia akan apa? Tidak akan lepas. Dia berada di dalam tuntutan. Yang kedua, hutang yang akan dibayarkan oleh Allah. Artinya Allah akan mudahkan dia untuk membayar hutang. Hutang yang akan ditagih sampai akhirat dan dia ini susah untuk melunasinya, dia berhutang dengan niat
tidak membayar. Orang yang berhutang kemudian dia berpaling untuk membayar, maka di akhirat dia sama seperti perampok. Dia akan ditagih terus sampai di akhirat. Adapun yang kedua, hutang yang terdesak bukan karena untuk maksiat, dia terdesak karena memang tidak ada jalan kecuali harus berhutang, maka Allah akan mudahkan untuk membayarnya. Kalau Allah mudahkan, pasti akan terbayar karena Allah memudahkannya. Oleh sebab itu inilah yang nomor keempat ini, hendaknya kita meninggal bersih dari hutang. Atau kalau kita memiliki hutang, ditulis di catatan harian. Kalau sekarang ada WhatsApp, disimpan di WhatsApp. Ada email, simpan di email. Kasih tahu kalau kita sakit, atau kasih tahu kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, bahwa kita memiliki hutang. Sebab kalau kita memiliki hutang, maka ruh kita ini adalah terkatung-katung sampai hutangnya ini terbayar. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin saya istirahat dulu minum, dipersilahkan.